Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya'lu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan informasi. Langsung saja, yang pertama adalah kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik. Hal tersebut agar menjadikan aman dari ancaman baik dalam maupun luar sistem. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan baik komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Berikutnya, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap aman. Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan adalah anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, Direktur Asuransi Informasi Perusahaan adalah seseorang dengan tingkat informasi lebih tinggi yang akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Tahap manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman. Yang kedua, mendefinisikan risiko. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang keempat adalah mengimplementasikan pengendalian. Selanjutnya adalah ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis-jenis ancaman, yang pertama ada malware, yang kedua virus, yang ketiga worm, yang keempat Trojan horse, yang kelima adware, dan yang keenam adalah spyware. Risiko keamanan informasi. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkannya serta mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat adalah menganalisis kelemahan perusahaan. Selanjutnya adalah klasifikasi tingkat keparahan dampak. Yang pertama, dampak yang parah. Dampak yang parah membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua adalah dampak signifikan. Dampak signifikan menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan. Akan tetapi perusahaan tetap selamat. Yang ketiga adalah dampak minor. Dampak minor menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Berikutnya adalah laporan analisis risiko. Laporan analisis risiko mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi risiko. Yang kedua, sumber risiko. Yang ketiga, tingginya tingkat risiko. Keempat, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Kelima, pemilik risiko tersebut. Keenam, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Ketujuh, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Dan yang kedelapan adalah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut jika perusahaan telah mengatasi risikonya. Kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Fase implementasi kebijakan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase 1 yaitu inisiasi proyek. Dalam hal ini, tim yang menyusun kebijakan keamanan. Yang kedua adalah fase 2 yaitu penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini
untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Yang ketiga adalah fase 3, yaitu konsultasi dan persetujuan. Dalam hal ini, tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya. Yang keempat, yaitu fase 4, adalah kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit organisasi. Yang kelima adalah fase 5, yaitu penyebar luasan kebijakan. Kebijakan ini diperluas ke dalam seluruh unit organisasi. Berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian teknis. Pengendalian teknis merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua adalah pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, serta pengawasan dan pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi, yaitu program pembangunan manajemen. Berikutnya adalah manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Banyak perusahaan yang telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan yang terbaik adalah merancang beberapa subrencana yang menjawab kontingensi yang spesifik. Subrencana yang umum mencakup rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Yang pertama adalah rencana darurat. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Yang kedua adalah rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Dan yang ketiga adalah rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.